Kisah kancil yang mencuri timun. Hutan kini sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau, binatang yang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Kini ia kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun di kebun. Melihat timun segar di depan matanya, kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, toh nanti dia akan menanamnya kembali. Ucap kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana, ia memulai makan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan. Gumam kancil sambil berjalan pulang. Kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi. Benar saja hari-hari berikutnya, kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri itu. Tapi, pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tidak dipakai, tapi dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini. Gumam petani. Suatu ketika, kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu untuk pulang, untuk persediaan makanan. Ucap kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun, orang itu tak pergi juga dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa memakan timun hari ini. Pikir kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan moral utama yang dapat diambil dari cerita ini ialah jangan mencuri. Tindakan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, kancil yang sangat cerdik dalam mencuri pun akhirnya kena jebakan milik petani. Selain itu, sebaiknya si kecil tidak mencontoh perbuatan
Demikianlah dongeng yang sudah saya bacakan.